Kita tentu sudah tidak asing dengan istilah Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan Pancasila juga menjadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sudah seharusnya diterapkan dan dibekalkan kepada anak sejak dini, baik melalui ajaran orang tua atau melalui jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya. Pembekalan ini bisa melalui contoh yang sederhana, seperti beribadah, menghargai perbedaan, dan menolong sesama. Lalu, bagaimana peran guru sendiri dalam melaksanakan hal tersebut? Jadi, di sini saya Novita Kurnia Rahayu bersama narasumber saya Ibu Endang Wardiana selaku guru di SD Wonomulyo II akan mengupas tentang pembekalan nilai-nilai Pancasila pada murid sekolah dasar. Sebelum kita mendengarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Endang Wardiana, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran Pancasila dalam lembaga pendidikan. Peran Pancasila dalam lembaga pendidikan sendiri adalah untuk membentuk landasan moral siswa. Kegiatan di lingkungan sekolah termasuk kebiasaan mendorong siswa untuk bertindak sesuai dengan muatan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam penerapan kurikulum 13. Nilai karakter ini harus tercermin dalam nilai Pancasila. Nilai karakter yang terkandung dalam nilai Pancasila dapat dengan mudah diterapkan pada kemampuan dasar yang akan diperoleh dalam setiap pembelajaran. Selain itu, nilai karakter anak dari isu terkini dari luar masyarakat dapat dianalisis dari perspektif Pancasila. Dengan demikian, siswa akan terbiasa merespon dan bertindak sesuai dengan peran yang terkandung dalam Pancasila. Dan dengan demikian pula, siswa dapat terus mengikuti, namun tetap menjaga nilai-nilai Pancasila. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa penting pembekalan nilai-nilai Pancasila pada murid sekolah dasar, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Endang Wardiana. Sangat penting sekali karena dengan adanya penanaman Pancasila terhadap siswa usia dini itu akan membekali pada diri anak untuk kedepannya. Intinya, jika anak nanti memiliki dasar termasuk nilai-nilai Pancasila, maka anak tersebut akan memiliki karakter yang tertanam dalam diri anak tersebut sampai nanti dia di masa tuanya. Karena apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam masyarakat, pasti itu akan sangat berdampak sekali. Yang mana anak tadi akan menjadi anak yang kalau kita melakukan sesuatu pasti akan didasari oleh sifat-sifat ketuhanan, kemanusiaan, rasa persatuan, sehingga seperti saat ini di zaman-zaman yang kita lalui seperti zaman 2021 seperti ini akan menanamkan jiwa patriotis yang tidak akan menimbulkan jiwa-jiwa yang anarkis mudah terpancing oleh lingkungan yang berdampak buruk. Itu pentingnya. Masa pandemi belum berakhir dan kegiatan belajar mengajar secara online masih terus berlanjut. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak mendapatkan pengawasan secara langsung dari guru dan digantikan oleh pengawasan orang tua. Terkait hal ini, Ibu Endang Wardiana akan menjelaskan mengenai bagaimana perbandingan antara peran orang tua dan guru dalam pembekalan nilai-nilai Pancasila di era pandemi. Yang paling utama karena lebih banyak waktu di rumah, maka penanaman Pancasila ini yang utama harusnya berperan utama adalah orang tua. Karena intensitas anak di rumah dengan intensitas anak di sekolah lebih banyak intensitas di rumah. Sehingga kalau di sekolah mungkin kita hanya daring berapa jam, kalau di rumah apa yang dilakukan anak, apa yang dilakukan dalam kehidupan sosial dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya, itu yang paling utama perannya adalah orang tua. Sehingga berdampak sekali jika orang tua tadi tidak memiliki istilahnya dalam bahasa kita nilai-nilai ada dalam Pancasila, sehingga dalam lingkungan keluarga pun akan berpengaruh terhadap karakter anak yang di rumah itu kan penerapan Pancasila itu pasti beda ya daripada di sekolah. Nah, karena pandemi ini, jadi kan anak-anak itu nggak bisa terima pendidikan Pancasila yang seharusnya diterima dari sekolah. Betul. Misalkan begini,
seorang anak kita ajari, contoh pada hewan aja, perilaku kecil aja. Perilaku kecil misalkan kita semena-mena atau sesama adik lah, adik kakak di dalam rumah. Kita punya kue, kita egois, kita makan sendiri. Seandainya di sekolah misalkan anak tadi memiliki satu kue, sedangkan ada temannya yang lain. Cobalah nak, berbagi, rasa kemanusiaan mungkin kita timbulkan. Walaupun di rumah dengan seperti itu orang tua, ya dikasih ke adiknya biar sama, jangan egois dimakan sendiri. Tapi kalau di sekolah mungkin seorang guru tadi akan menjelaskan, dengan berbagi itu termasuk mungkin nilai-nilai Pancasila yang mana. Sila kedua misalkan, masuk sila kedua, butir keberapa, kita mungkin masih mengarahkan. Sehingga mungkin kalau di sekolah kita masih bisa, anak-anak perilaku yang seperti ini, ayo coba ini, mungkin kita masih bisa menerapkan masuk sila keberapa, butir keberapa. Tapi kalau di rumah mungkin kita lebih ke penerapan daripada, ya itu penting. Yang penting kan memang di sini penerapan, tapi setidaknya anak punya dasar, ini perilaku ini melanggar enggak, seandainya nanti anak tadi sudah terjun ke masyarakat, itu penting banget. Banyaknya mata pelajaran dan kegiatan lain yang diajarkan kepada siswa membawa pengaruh kepada beragamnya bentuk-bentuk pengimplementasian Pancasila di sekolah dasar. Hal ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Endang Wardiana. Kalau di sekolah misalkan antara anak guru dengan anaknya petani, dengan anaknya orang-orang biasa misalkan. Di sini kan dalam penerapan anak misalkan, kalau ada orang mengatakan sing diperlakukan istimewa mungkin anak guru, ya itu contoh kecil aja, tapi ini berdampak banget, ya. Terus ada anak yang dari anaknya petani, atau mungkin anak tadi anak nggak mampu, mungkin kita memperlakukan, atau anak yang tidak bisa, kita memperlakukan berbeda. Jangankan itu di kelas aja, misalkan antara anak yang pandai dengan anak yang tidak bisa, mungkin kita memperlakukannya berbeda. Nah, bagaimana cara penerapan kita terhadap perilaku yang seperti ini? Kita menerapkannya, anak-anak ini nggak boleh seperti ini, harusnya kita nggak boleh memperlakukan orang membeda-bedakan. Jangan dilihat dari status, dari apapun. Ini kita mungkin menerapkannya dalam, ini nggak sesuai dengan sila kedua. Butirnya keberapa? Butir pertama, mengakui persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Jadi tidak ada kita memperlakukan istimewa terhadap satu atau dua orang, atau mungkin anaknya orang kaya dengan seragam yang berbeda, dengan seragam satunya yang kainnya bagus, satunya yang jelek, itu kan tidak ada. Jadi semuanya disamakan. Semua seragam merah putih yang biasa standar, itu kan sudah di sini adanya penerapan konsep yang pada anak. Kata Pancasila sendiri akan selalu identik dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena di mata pelajaran inilah anak didik mengenal tentang sila Pancasila. Tapi tidak hanya pada pelajaran PKN, anak didik juga dibekali tentang nilai-nilai Pancasila di mata pelajaran lain seperti yang akan dijelaskan oleh Ibu Endang Wardiana berikut ini. Sangat berpengaruh. Seandainya anak tadi dalam nilai-nilai Pancasila, dari kelima Pancasila ini misalkan kita terapkan ke dalam agama, kita saling menghormati kebebasan antara pemeluk agama yang berbeda. Seandainya dalam sekolah tadi ada yang beragama Islam atau yang beragama lain, misalkan sekarang waktunya anak-anak istighosah, apakah anak yang beragama lain ini harus kita sindir atau yang bagaimana? Itu kan masuk ke dalam PPKN atau masuk dalam pelajaran agama, yang mana kita tidak boleh membeda-bedakan. Ada tetap di sini toleransi beragama. Jadi berkesinambungan. Begitu juga dalam pelajaran PPS, itu kita misalkan lain adat, lain suku, lain ras, harus saling hidup rukun. Walaupun kita berbeda apapun, kita tidak boleh fanatik terhadap salah satu tadi atau mengatakan diskriminasi. Jadi di sini intinya, kalau kita mengacu pada Pancasila berarti menyangkut nilai-nilai yang lain, karena dalam Pancasila itu sendiri kita sudah tahu bahwa 5 Pancasila ini menyangkut sangat luas, ya, sangat menyeluruh. Bahkan untuk pencetus Pancasila sendiri itu tidak hanya mungkin Pancasila berdasarkan apa, di sini sangat dalam. Jika dilakukan perbandingan, maka siswa kelas 6 pemikirannya akan lebih matang daripada siswa kelas 1.
Maka dari itu terdapat perbedaan di tiap jenjang dalam proses pembekalan nilai-nilai Pancasila disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam proses mengolah pengetahuan yang baru. Berikut dijelaskan oleh Ibu Endang Wardiana mengenai perbedaan tersebut. Intinya kalau anak kelas 1 mungkin kalau kita kasih materi dia akan susah menerapkannya, dia pasti justru tambah bingung. Tapi kalau anak kelas 1 kita lebih cenderung anak tadi kita ajak pada hal yang nyata, hal konkret, dalam artian misalkan contoh anak tadi diajari nyapu, bukan piketnya. Kita anak tadi misalkan sudah dibentuk piket, tapi anak tadi tidak mau melaksanakan, berarti di sini kan termasuk pelanggaran. Atau mungkin kalau kelas 1 belum sampai pada piket, kadang anak kan ada yang jahil, dorong temannya, atau mungkin jekel dan sebagainya, namanya anak-anak. Mungkin guru langsung bisa anak tadi dipeluk, anak tadi dengan cara diajak baik-baik ngomong, anak dok atau kak nggak boleh seperti ini. Kenapa? Nanti kalau temannya terluka, kita tidak punya teman, atau kita dengan menjelaskan kepada anak biar tidak diulang lagi hal seperti itu. Dan itu disampaikan yang semula kita saat menasihati harus di ruang tersisih, dan jangan dijadikan satu dengan temannya yang lain biar anak tadi tidak malu. Ya kita harus kita sendirikan ya. Kemudian satu yang kita jaga, anak tadi nggak malu tapi dia tidak akan mengulangi lagi. Yang berikutnya kita harus kita jelaskan secara klasikal di depan kelas bahwa ada hal yang kita nggak usah menunjukkan teman, kita menjelaskan bahwa perilaku yang seperti ini tidak baik, kita nggak boleh. Tapi kalau untuk kelas 6 beda lagi penerapannya. Mungkin kita menerangkan materi kita Pancasila misalkan tentang sila kedua, penerapan sila kedua atau sila pertama. Kemudian di situ ada beberapa contoh, kan anak disuruh memahami bacaan aja, dikasih materi yang lain mungkin sudah bisa, atau langsung kita menegur nggak boleh atau bagaimana, tapi harus dengan alasan yang jelas. Setiap anak mempunyai karakter dan sifat yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap mereka saat Bapak Ibu guru sedang memberikan materi dalam kegiatan belajar mengajar. Dikarenakan perbedaan sifat dan karakter tersebut, Bapak Ibu guru tentu mengalami beberapa kesulitan saat melakukan proses penanaman nilai-nilai Pancasila. Apa saja sih kesulitan tersebut dan bagaimana cara Bapak Ibu guru mengatasi kesulitan yang mereka hadapi? Pada penerapan kita namanya berproses Mbak ya, kita namanya belajar. Tidak mungkin anak tadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak langsung bisa. Pasti ada kendala, contoh kecil aja, contoh kecil. Pada saat istighosa anak kan harusnya kita diajari untuk menghadapi yang puasa, jangan berbicara yang lain, belajar fokus, belajar konsentrasi. Ternyata kan tidak. Anak kadang ada yang jawil temannya, yang nyolek temannya, topi diambil, mesti nggak bisa seperti itu. Sehingga di sini adalah peran guru sangat penting. Bagaimana caranya? Mungkin kita menegur dengan bahasa halus, adik, atau kita nggak pakai negur langsung. Dia sentuh, kita kasih bahasa isyarat, kita kasih bahasa isyarat yang kira-kira anak tadi sudah mampu. Waktunya apa ini? Memang sangat sulit untuk menerapkan itu, termasuk lagi pagi senam, waktunya senam. Kadang kita menyiapkan masih ada yang keluyuran, nggak memperhatikan apa yang disuruh guru. Padahal itu adalah salah satu cara untuk melatih anak-anak disiplin. Terdengar bel, apa yang harus dilakukan? Harus baris, harus seperti ini, tepat waktu dan sebagainya. Nah, di sini untuk menanamkan itu memang sulit, tapi kita tetap tidak akan menyerah, tetap mengajari walaupun kadang waktu yang kita berikan hanya 5 menit, tapi mesti molor sampai 15 menit. Yang penting anak-anak tadi sikap. Memang dari awalnya kita mengalami kendala, tapi kalau anak-anak tadi sudah mulai terbiasa, pasti hari berikutnya sudah mulai tertib lagi. Lalu kalau misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran, itu ibu tadi kan menerangkan dikasih tahu pelan-pelan gitu. Apakah dengan pemberitahuan itu anak-anak bisa langsung berubah atau tidak, Bu? Tergantung dari tingkat pelanggaran tadi. Kalau pelanggaran tadi ringan, mungkin kita langsung bisa menegur saat itu. Untuk berikutnya kita misalkan anak tadi bertengkar, misalkan Mbak ya, bertengkar, kita jelaskan kita nggak bisa hidup sendiri, kita ini makhluk sosial. Kalau sampean mau hidup sendiri, pasti semua teman sampean akan menjauhi. Kalau sampean punya sifat seperti ini, teman sampean akan menjauhi sampean. Sampean nggak punya teman, nggak punya teman, mungkin dengan bahasa begitu.
Setelah kita nasihati banyak, kita ajak anak tadi apa yang harus dilakukan, minta maaf. Kalau minta maaf dia kadang ada anak yang egois tidak mau, Mbak. Ada yang anak tadi disentuh hatinya, kita mesti negurnya itu pakai hati, ya kan? Kalau sudah disentuh hati, malu nggak kalau seperti ini sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah? Anaknya kalau merasa malu, merasa orang tuanya nanti dipermalukan seperti itu kan dia akan sedih. Dengan kita buat dia menjadi anak yang hatinya peka. Kita buat seperti itu. Kalau dia sudah mau bersalaman, minta maaf, tidak diulang lagi, tidak apa-apa. Tapi saya pernah punya anak didik yang dia nggak mau, dia bersikukuh sampai dia itu mungkin dia merasa dia paling kuat, dia merasa bukan paling pandai tapi merasa paling kuat. Kalau sudah marah itu bagaimana? Nah, itu perlu proses. Mungkin kita mengajak anak tadi dengan sendiri, kita tenangkan dulu, baru kita nasihati. Tapi pelan-pelan ternyata itu bisa kita lalui. Tapi ya itu tadi, kalau anak tadi keras, jangan kita lawan dengan keras juga. Mesti kita sentuh. Ada titik kelemahan pada anak itu yang kira-kira saya yakin Allah memberikan hati manusia, ada rasa di sini yang pasti nanti membuat anak tadi cerah seperti itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Maka dari itu, penerapan Pancasila dapat dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana seperti di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Pembekalan nilai-nilai Pancasila pada murid sekolah dasar sangatlah penting, karena sekolah dasar merupakan awal perjalanan mereka menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pancasila juga hadir sebagai pembentuk kepribadian dan moral anak yang akan berguna hingga mereka dewasa nanti. Jika negara ini dibangun oleh generasi yang tidak bermoral, maka tidak akan berkembang. Maka dari itu, Pancasila berperan sebagai pembenahan agar generasi penerus bangsa mempunyai akhlak, kepribadian, dan moral yang baik. Kepada yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.